nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Melanjutkan babu fadli dzikrillah azza wa jalla, keutamaan zikir kepada Allah azza wa jalla. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah. Ini adalah keutamaan majelis zikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan." Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yatufuna fit turuq, yang selalu tawaf berkeliling di jalan-jalan, yaltamisuna ahla dzikr, mencari ahli zikir. Ini tidak disebutkan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, ya. Karena yang 10 itu yang diketahui atau disebutkan namanya saja, sisanya masih banyak malaikat yang tidak disebutkan namanya, hanya disebutkan fungsinya saja. Contohnya ini malaikat seksi pencari majelis zikir, pembantu umum, bukan sebagai seksi pendidikan dan dakwah. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallah, kalau mereka menemukan satu kaum yang sedang berzikir kepada Allah, termasuk mungkin di sini, tanadau, mereka saling memanggil, ya. Jadi silih geroan, halummu ila hajatikum, marilah menuju kebutuhan kalian. Jadi malaikat itu memang kan di Al-Quran juga, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, ya. Pekerjaan utamanya itu yaitu bertasbih, bertahmid, ya, berzikir kepada Allah. Zikir itu bagi malaikat seperti makan, bagi kita nggak mungkin terlewat dan pasti mementingkan. Jeung jajan-jajana malah jadi dicari gitu. Nah, ketika ketemu saling memanggil, ini nih yang dibutuhkan oleh kamu, ini ada di sini. Mun aya nama silih telepon merenya, silih update status WhatsApp malaikat teh, silih berbagi. Fayahufunahum bi ajnihatihim ilas sama'id dunya, maka mereka kemudian berkumpul, ya, dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit yang paling tinggi. Jadi kalau misalkan di sini di Al-Ajar sakieu, nah kan malaikatnya banyak, ya, tidak kemudian berbaris ke samping ke sana, kan jauh teuing kaluhur, ya, berbarisnya itu bahkan dengan sayap-sayap mereka. Sayapnya kan ada yang uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Ada yang bersayap 2, 3, 4, itu yang standarnya. Ada juga yang lebih, seperti Jibril. Jibril kan rajanya malaikat, sayapnya ada 600, ya. Wallahu alam. Wallahu alam kumaha wujudna gitu, kumaha jangjangna ari 600 nama. Tidak wallahu alam, memang seperti itu. Jadi bertumpuk ke atas sampai langit dunia. Nah, di sini
pentingnya majelis zikir jangan dibatalkan karena sedikit jamaahnya. Keun we sedikit jamaah anu offline oge, nu di darat oge, tapi nu di langit pinuh sampai ke atas. Qala fayas'aluhum rabbuhum azza wa jalla wa huwa a'lamu minhum ma yaqulu ibadi. Kemudian sesudah selesai mereka diinterogasi oleh Allah azza wa jalla, meski tentu Allah lebih tahu. Allah nanya itu bukan Allah enggak tahu. Ini hanya konfirmasi saja. Masa Allah tidak tahu? Allah konfirmasi apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku, apa yang diucapkan oleh mereka di majlis zikir itu. Yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Mereka bertasbih kepadamu, bertakbir kepadamu, bertahmid kepadamu, dan memuliakan engkau. Fayaqulu hal ra'auni, Allah bertanya, mengkonfirmasi, apakah itu karena mereka bisa melihatku? Fayaquluna la wallahi, kata malaikat, tidak demi Allah. Ma ra'auka, mereka tidak melihat engkau. Jadi meski belum pernah bertemu dan tidak pernah melihat wujudnya, tapi mereka tetap merutinkan tasbih, takbir, tahmid dan seterusnya. Fayaqul kaifa law ra'auni, Allah bertanya, bagaimana seandainya mereka bisa melihatku? Yaquluna law ra'auka kanu ashadda laka ibadah wa ashadda laka tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Wah cenah, seandainya mereka bisa melihat engkau, pasti mereka lebih hebat lagi ibadahnya, lebih banyak lagi, lebih hebat lagi dalam memuliakannya, dan lebih banyak lagi bertasbihnya. Yaqulu fama yas'aluni, Allah kemudian bertanya kembali, ada yang mereka mohon dariku? Maka kata malaikat, yas'alunakal jannah, ya mereka memohon kepada engkau surga. Yaqulu wahal ra'auha, kata Allah, apakah itu karena mereka sudah pernah melihat surga? Yaquluna la wallahi ya rabbi ma ra'auha, tidak demi Allah wahai Rabb, mereka enggak pernah melihat surga, cuma iman saja yakin surga itu ada. Fayaqulu fa kaifa law annahum ra'auha, kira-kira bagaimana seandainya mereka bisa melihat surga itu? Yaqulun law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'dhama fiha raghbatan. Wah cenah, seandainya mereka bisa melihat surga, pasti lebih rakus lagi, pasti lebih bersemangat lagi mencarinya, dan pasti lebih menginginkan lagi. Wah pasti lebih semangat. Cacakan teu ningali wae, teu pernah nyaho hade tasbihna, apalagi ya, pernah melihatnya atau sudah melihatnya. Qala fa mimma yata'awwadun, ada tidak yang mereka mohonkan perlindungan? Qala yaquluna minan nar, ada mereka memohon perlindungan dari neraka. Yaqulu hal ra'auha, apakah mereka bisa melihatnya atau pernah melihatnya? Fayaqulu la wallahi ya rabbi ma ra'auha, tidak demi Allah wahai Rabb,
Mereka tidak pernah melihat neraka, tapi memohon perlindungan dari neraka. Sigan wis ningali wae. Fa kaifa law ra'auha, bagaimana seandainya mereka pernah melihatnya? Yaqulun law ra'auha kanu asyadda minha firaran wa asyadda laha makhafatan. Seandainya mereka pernah melihatnya, pasti mereka lebih berlari lagi, menjauh lagi darinya, dan lebih takut lagi kepadanya. Fayaqulu, maka kata Allah, fa ushidukum anni qad ghafartu lakum, maka aku minta kalian menjadi saksi bahwa aku sudah mengampuni mereka. Yaqulu malakun minal malaikah, saat itu ada seorang malaikat di antara malaikat-malaikat yang ada, fihim, apa kata seorang malaikat itu? Fihim fulanun laisa minhum innama jaa li hajatin. Allah, semuanya ini diampuni. Tidak ada seseorang di antara mereka yang bukan termasuk ahli zikirnya, jamaah zikirnya. Dia kebetulan saja datang ke masjid itu karena ada satu kebutuhan. Kebutuhan naon? Dekat toilet. Lalu kemudian katingali ke ketua DKM, jadi we terpaksa masuk dulu, duduk sebentar bari jeung dilawang ya. Atau dia itu cuma kebetulan saja numpang tidur di masjid, tidak berniat mau ikut pengajian, cuma karena pas ada pengajian dibangunkan, ya dia pun bangun, tapi hatinya enggak ikut pengajian dan memang niatna gedek sare. Atau memang ada yang datang ke majelis dzikir itu formalitas, udah di majelis dzikir mah nunutan. Banyak lah yang niatnya memang bukan untuk berzikir, ada kebutuhan-kebutuhan lain ya. Atau yang ke majelis dzikir itu karena kehujanan, hujan gede ngiuhan, ari pek teh keur aya anu dalalikir, sedang ada majelis dzikir, jadi dia ikut dulu. Ketika sudah ra'at ya, reda hujannya, pulang lagi, berangkat lagi. Bagaimana kata Allah, humul julasa la yashqa jalisuhum, pokoknya semua yang bermajelis itu tidak ada yang celaka seorang pun yang ikut majelis tersebut. Jadi di sini diketahui bahwa fadilah majelis dzikir itu adalah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak malaikat menjadi saksi. Butuh nanti kita saksi yang menguatkan, saksi yang menyatakan bahwa kita harus menjadi ahli surga ya, itu nanti dibutuhkan. Dan saksi ini berarti menguatkan saksi-saksi lainnya. Saksi itu kan diantaranya orang-orang solih ya. Di sini mungkin Pak Haji Nanang, Pak Aden, Pak Dani itu jadi nanti saksi jamaah-jamaah yang lainnya. Ya, nanti kalau malaikat nanya ke ansor suka ngaji tidak suka, siapa saksinya? Aya cenah itu Pak Haji Nanang, dipanggil nanti Pak Haji Nanang. Cek Haji Nanang teh nunutan wae maneh mah. Itu nanti jadi saksi yang menguatkan. Ya sebagaimana saksi di persidangan kan, seorang terdakwa pasti membutuhkan saksi yang meringankan hukumannya, kalau bisa yang bisa membebaskan dia dari hukumannya. Nah nanti juga kita butuh saksi. Kalau saksinya banyak ya, sementara saksi dari jaksa sedikit, wah udah ketahuan. Kalau saksi dari pihak ini banyak, kuat lagi, insya Allah terdakwa itu jadi selamat ya.
Atau sebaliknya saksi dari jaksa banyak, saksi dari terdakwa sedikit, maka cilaka. Nah, jadi malaikat ini menjadi saksi bahwa kita adalah orang-orang yang ikut di majelis zikir. Ini pula yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang lainnya bahwa ma jalasa qaumun fi majlisin yadhkurunallaha illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah, kecuali akan haffatnya tadi patumpuk-tumpuk malaikat ya. Heureun berjejalnya bahkan enggak cukup ke samping ka lantai 2, lantai 3, 4, 5. Wah, hebat kan mun pangajian juga kitunya ya. Dipiade saking penuh kagigir, nyieun lantai 2, nyieun lantai 3, semuanya penuh misalkan. Atau di sini di Al-Azhar. Dan itu terjadi malaikat. Hafatumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kalau malaikat memenuhi kita berarti kita ditutupi oleh rahmat, karena malaikat itu pembawa rahmat. Rahmat itu dijelaskan dalam surat Ar-Rahman. Di dunia wujudnya rizki ya, sedangkan di akhirat wujudnya surga. Jadi rahmat itu kan kasih sayang. Ya kayak bapak nyaah kanu jadi anak sok kumaha ya, pasti akan memberikan semua yang dia inginkan, bahkan yang tidak dia inginkan pun kita berikan. Allah juga begitu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah akan menyebutkan mereka di antara yang ada di sisi Allah. Siapa yang ada di sisi Allah? Malaikat. Jadi di langit nanti Allah berbangga. Tuh lihat di Al-Azhar ya, majelis dzikir, orang-orang yang majelis ilmu, kalian berikanlah sholawat untuk mereka, doakanlah untuk mereka. Makanya adakan di surat Ghafir, oh Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmah faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim 'adzabal jahim Rabbana wadkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jadi yang didoakannya bukan yang ahli majlis dzikirnya saja, bapaknya, istrinya, anak-anaknya didoakan ke malaikat. Waqihimus sayyi'at, jauhkan mereka dari semua kejelekan ya. Wa man taqis sayyi'at yauma idzin faqad rahimtah, berarti kamu sudah memberi rahmat kepada dia. Wa dzalika huwal fawzul mubin. Itu doa malaikat ya, yang sesudah diberitahu oleh Allah. Tuh lihat ya di Al-Azhar atau di Arisalah kan nama online-nya, usum pengajian online. Online lebih loba tibatan di darat. Jadi aya malaikat online. Jadi di yang menyimak ini di rumahnya itu sama, berarti malaikat ada juga di sana ya. Yang menyimak di pasar, di bus, berarti ada malaikat yang di pasar, di bus ya, yang ikut majlis dzikir ini. Mengapa Allah berbangga dengan manusia yang ahli dzikir? Para ulama menjelaskan ya, di sini diurai panjang lebar. Karena kalau malaikat berzikir kan itu sudah menjadi tabiatnya. Sedangkan manusia tabiatnya kan bukan berzikir, tabiatnya itu hubus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah ya. Mayoritas, bukan mayoritas, kabeh lah orang tua santri curhat mun bagi rapot atau di grup-grup orang tua santri, kabeh di sanawiyah nepi ka mualimin, kenapa cenah anak saya di rumah
main HP ya, bermain sare bahaya tuh normal da lain malaikat. Urang ge baheula kitu saumur kitu mah. Bahkan orang tuanya dulu seumur gitu ngaji Qur'ana juz amat tamat-tamat acan, santri dede mah lumayan juz amat tamat ya. Ya bukan saya membela santrinya, jadi dalil ngadol jangan santri. Ya tapi kita sikapi dengan wajar, jangan kemudian terlalu stres berlebihan. Kenapa cenah ai di pesantren mah rajin, ai di rumah mah tidak? Ya itulah korban pendidikan modern itu begitu. Jadi santri semua siswa itu merasa pendidikan itu sekolah, di rumah tidak ya. Karena memang tidak ada peran juga dari orang tua, atau jadi hilang peran orang tua karena yang merasa dia jadikan guru itu yang di sekolah, di rumah mah tidak dianggap guru. Itu kan ciri kiamat ya. Ciri kiamat kan kata Allah, kata Nabi, idza waladatil amatu rabbataha, ketika ibu-ibu dianggap pembantu, tidak dianggap guru ya. Wayahna ada orang istareh kiamat. Asal teu kancing coplok lahnya teu si gobing. Kayak gitu mah loba main HP cenah, loba tidur, baulin bahaya tuh dah ngaranna ge jelema lain malaikat. Beuki we Yahya tanya semangat mabar teh. Jadi karena kalau malaikat itu sudah jadi kebutuhannya, santapan hariannya, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, gitu kan di Al-Qur'an. Ketika Allah hendak menjadikan Adam sebagai khalifah, berarti sedangkan manusia kan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Itu memang tabiat awal manusia seperti itu. Jadi kalau ada manusia yang kemudian menjadi ahli zikir, maka Allah itu bangga dan statusnya bahkan lebih ya. Ini juga yang menjadi penafsiran dari alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman pada hal yang ghaib. Yang ghaib itu tentu yang tidak terlihat, tidak pernah terdengar, bahkan tidak bisa terbayangkan. Maka dari itu ketika Nabi SAW menjelaskan, berawal dari pertanyaan sahabatnya, ayat dina tafsir Ibnu Katsir, Rasul, apakah ada umat yang lebih baik daripada kita? Ada. Umat yang lebih baik daripada Anda itu ada, bukan Anda. Siapa? Kalau bukan kami. Satu kaum yang tidak pernah bertemu denganku, yang tidak pernah tahu turunnya wahyu, tidak pernah ikut berjihad perang Badar, perang Uhud, tapi mereka beriman sama bahkan lebih dari kalian. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Urang teu pernah panggil jeung Nabi teu wano, dulur lain ya. Abu Bakar mah gitu tidak panggil jeung Nabi ya. Melihat, tahu bagaimana Isra Mi'raj, tahu bagaimana perang Badar, kehebatan perang Badar. Kita yang cuma dengar saja cenah gitu, tapi cenahna lain cenah bohong. Yang cuma cenah saja perang Uhud begini, kita bisa beriman. Maka kita yang tidak hadir di sana ya, ini kata Nabi di satu aspek lebih hebat dibanding para sahabat yang memang mengalami ya, asli langsung pengalaman. Kalau kita tidak, meski tentu dari satu aspeknya, dari aspek lainnya ya tentu para sahabat sudah tidak perlu diragukan lagi, khairukum, sebagai umat yang terbaik. Tapi dari aspek bahwa kita tidak pernah bertemu Nabi, tidak pernah ikut perang Badar, kata Nabi itu mereka yang terbaik ya. Kalian bagaimana tidak beriman kepadaku? Aku ada di antara kalian, kata Nabi. Kalian bagaimana tidak beriman kepada Al-Quran? Kalian menyaksikan sendiri Quran turun.
nanti kaum yang nanti itu kita, ya, yang lebih baik di satu aspek daripada para sahabat. Jadi kalau tadi bagaimana seandainya mereka melihatnya, itu karena memang tidak pernah melihat. Ini juga kata Ibnu Hajar jadi bantahan bagi kaum zindiq yang mengatakan bahwa manusia itu bisa melihat Allah, manusia itu bisa melihat surga, bisa melihat neraka ketika zikirnya dalam level tertentu yang disebut mukasyafah. Ya, dalam bab zikir kan ada istilah mukasyafah. Apa mukasyafah itu? Ketika dia dalam puncak zikir, dia kemudian bisa melihat Allah, bisa melihat surga. Kalau belum itu terus zikirnya harus ditingkatkan. Makanya banyak kaum jindik pun dikir-dikir tapi udah bikin ka gelo, sakau, liur. Nah itu teh katanya geus panggih jeung Gusti Allah. Yo panggih Gusti Allah gelo, liur. Jadi kalau ada doktrin seperti itu doktrin sesat kata Ibnu Hajar. Zindik itu kelompok Islam tapi merusak Islam. Zaman dulu, zaman salaf. Zindik itu kata para ulama kafir, ya, karena menistakan agama, mengubah-ubah agama, bid'ah nanti, bid'ah yang memang disepakati, ya, bid'ah muttafaq alaiha. Kemudian, nah ini juga yang dijelaskan dalam hadis yang lain, beda antara iman Islam dengan ihsan. Ya. Kalau iman Islam, iman dalam tatanan keyakinan saja, Islam dalam tataran pengamalan saja. Nah ini ihsan. Makanya di ayat-ayatnya kan begitu. Bala man aslama wajahu lillah wa huwa muhsin. Ya. Wa man ahsanu dinam mimman aslam wajahu lillah wa huwa muhsin. Itu banyak. Jadi ihsan itu satu level di atas Islam, satu level di atas iman. Meski bukan berarti iman Islam saja dorakah, ini juga sudah jadi kunci surga. Tapi kalau ihsan, nah ini puncaknya. Apa ihsan itu? Engkau beribadah seolah-olah melihatku, atau engkau merasa yakin dilihat oleh aku. Jadi perasaan itu, kalau perasaan silakan, tapi kalau doktrin harus sampai bisa melihat gak mungkin. Di sini pentingnya bedanya antara orang yang merasakan melihat dan orang yang merasa tidak bisa merasakan melihat. Pasti orang yang merasakan melihat lebih mantap tasbihnya, lebih tinggi cintanya. Ya. Insya Allah mungkin oleh bapak-bapak di sini yang sudah tua, ya, itu terasa ada peningkatan. Ya, saya pun yang masih muda, alhamdulillah terasa. Baru dak memual mau ngerasa baru dak kene. Orang tua juga nggak semua. Ya, kalau orang tua, yang soleh, yang bijak pasti merasa. Semakin bertambah usia, semakin banyak cobaan, terus semakin meningkat perasaan bisa melihat Allah. Nah itu otomatis kan bertambah semangat tasbihnya, bertambah kualitas ibadahnya, bertambah takutnya, bertambah cintanya. Kemudian ini juga menjadi dalil apa itu majelis dzikir. Majelis dzikir itu adalah majelis di mana di majelis itu orang-orangnya bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertamjid, berdoa memohon surga, dan berdoa dijauhkan dari neraka. Bagaimana wujudnya? Wujudnya adalah sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis. Majelis dzikir, ya. 1. Salat berjamaah dan zikirnya. Inilah diantara pentingnya kita mengejar salat berjamaah di masjid agar ada majelis dzikir. Yang kedua, momen-momen zikir, ya, yang ditulis kemarin di buletin, setiap sebelum sholat berjamaah itu ketika menafsirkan wal mustaghfirina bil ashar,
Karena Ibnu Katsir menulis beberapa asar. Ibnu Mas'ud itu sudah di masjid sejak sahur. Ibnu Umar sengaja waktu sahur itu ke masjid. Adzan awal sholat di masjid. Ketika ada konfirmasi, bukankah Anda selalu ingin motokopi Rasul? Rasul kan sholatnya di rumah. Jawaban Ibnu Umar, saya khawatir umat melupakan sunnah. Ya teman ria, sudah kita bahas dulu di bab ria. Jadi kalau kita memperlihatkan amal, tujuannya karena takut masyarakat tidak tahu ini amal sunat. Tujuannya agar masyarakat tahu bahwa ini amal sunnah yang harus diamalkan. Tujuannya agar masyarakat tahu bahwa sunnah ini masih ada yang mengamalkan. Bukan ria. Ya. Kembali lagi ke niat. Jika ustad misalkan nembongkeun amal soleh, memang seharusnya lamun teu nanti santri nggak punya teladan. Kayak suudon ustad nage tara, padahal lain tara ustad. Waduh ustad teriak. Ya. Jadi di waktu sahur, di waktu pagi, pada subuh kan Nabi berzikir sampai terbit matahari. Para sahabat juga ada. Dan para sahabat juga ada yang berbincang-bincang. Ada yang tertawa-tertawa. Nabi melirik ikut tertawa, tapi tidak lama dikir lagi gitu. Jadi di masjid mah lamun aya nu dikir asal urang ngilu cicing we tadi oge. Dikirna kita sudah habis, ngilu cicing we bae ngobrol lagi kasar bari nyawa HP ge. Tadi kan kata malaikat itu mah da enggak zikir ngilu-ngilu nyawa HP unggul pada aya wifi da taubah. Kata Allah semua terkena imbasnya, meski tentu kembali ke dalil yang umum, walikullin darajatum mimma amilu, masing-masing beda derajatnya. Yang ikut dikir ya jelas pahalanya lebih gede, piraku nunggu nyawa HP unggul sama pahalanya pasti beda. Tapi yang ikut ya, makanya saya meski ada orang tua tetangga nu protes nah cenah di masjid At-Taubah teh malah labar wae. Tama mabar ge ngudag tahajud ya. Ngudag salat subuh di masjid. Coba cenah lamun teu mabar di masjid, salat subuh di masjid moal geus repeh liburan. Mumpung libur cenah. Jadi meskipun mungkin ada anak-anaknya, saya juga mengalami dulu zaman seusia gitu resep itu monok ngabring di mana baheula mah teu zaman HP gitu. Ngalobrol darajan mengalami, dan itu memang masa-masanya seperti itu. Nah, ini pada subuh, pagi, sore menjelang sholat. Tapi zikir-zikir ini tidak diseremonialkan. Ada pemimpinnya memandu, kemudian dengan suara-suara keras. Nah, kedeng itu mah ada di Sunan Ad-Darimi ya. Saya tulis di buku Ar-Risalah yang jilid 2 ya. Ketika Abdullah bin Mas'ud diberitahu, "Ya Aba Abdurrahman, itu di masjid ada halaqah-halaqah zikir." Apa? Anda lihat saja. Ternyata satu halaqah dipimpin oleh seseorang yang orang itu mengatakan kabbiru mi'atan, bertakbirlah 100 kali, breng gitu. Pakai batu lagi ya 100. Sabbihu mi'atan, bertasbihlah 100 kali, breng tasbih. Lalu Ibnu Mas'ud kan marah, kamu baju Rasul masih ada, rumah Rasul masih ada, sudah bid'ah lagi. Maksudnya can rusak Rasul teh, can lila mau teh gitu. Wafat belum lama Rasul udah bikin bid'ah lagi. Apakah kamu merasa kamu ada dalam sunnah yang lebih baik daripada sunnah Rasul? Bubar, dibubarkan. Ya. Jadi meureun eta dalil banser ngebubarkeun majelis teh. Nganu dibubarkeun aneh. Ya. Jadi menurut sahabat itu bid'ah. Nah, menurut saudara-saudara kita ya kembali ke prinsip umum bid'ah. Menurut sahabat itu, menurut saudara-saudara kita bisa kita amalkan kalau ada baiknya gitu. Beda.
Kan banyak contoh. Ini kajian rutin pengajian tiap hari, kan zaman sahabat tuh beda. Di Al-Azhar memerintah tiap harinya. Tadi pesantren kan tiap hari, belajar tiap hari itu beda sahabat, melarang. Tapi kalau sekarang kan semua pesantren pasti belajarnya tiap hari. Dulu kata Abdullah bin Mas'ud, belajar itu cukup hari Kamis saja. Kalau mau tambah dengan Jumat, jangan tiap hari. Bid'ah. Tapi ayeuna mah nggak ada kan sekolah yang belajar Kamis unggul, atau Senin Kamis unggul diajar teh bari buburit. Semuanya tiap hari. Mengapa? Karena tuntutan. Nah, di saudara-saudara kita juga begitu alasannya. Mengapa mengamalkan bid'ah yang sudah dinyatakan bid'ah sejak zaman sahabat? Karena sekarang ini dibutuhkan. Kalau nggak begini mereka nggak akan ikut. Gitu. Kalau kita yang mohon maaf, ya tidak sependapat, tidak masih kalau bahasa guru saya, dzikir yang sunnah pun masih terlalu banyak yang belum kita maksimalkan. Kenapa harus nambah lagi gaya baru? Kemudian yang kedua, majlis dzikir itu adalah majlis membaca Al-Quran dan mentadaruskannya. Tadarus dalam makna yang luas, saling setoran hafalan, itu majlis dzikir. Atau tadarus dalam pengertian menggali ilmunya. Maka para ulama sepakat majlis halal wal haram, ya, itu majalisul dzikir. Kata Imam An-Nawawi, majalisul dzikri majlisul ilmi majlisul halal wal haram. Ketika di satu majlis dibahas ilmu, dibahas tentang halal dan haram, itu majlis dzikir, ya. Nah itu jadi keutamaan majlis-majlis dzikir ini jangan kita lewatkan, ya, termasuk kalau konteks hari ini majlis dzikir online, ya, seandainya kita tidak bisa menghadiri yang offline, itu juga termasuk majlis dzikir dan pahalanya akan kena kepada mereka juga. Sekian yang bisa dibahas pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan sedikit memberikan penjelasan bagaimana tentang majlis dzikir, juga meningkatkan amal kita semua. Sebelum tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan. Haji, cekap, mangga. Mencapai sholat 27 rakaat dan sholat berjamaah, tapi kemarin tidak hanya mengikuti berjamaah saja. Iya. Awal itu. Iya. Nah itu berarti awal nanti sebelum sholat. Sebelum sholat. Kami kos ngiring di kos koma, acan tutup dulu. Ah berarti 20 meureun lah. Walau alam. Jadi Nabi menyebutkan pahala sholat berjamaah 27 kali lipat itu dihitung dari wudunya yang baik di rumah. Nah ini makanya saya sering menegur anak-anak saya, udahlah tungkeu di masjid. Nah lalu lompatan heula di masjid kayak meme adan kakara wudu gitu. Padahal kan pahalanya itu punya wudunya, ya. Jadi biasakan kita wudu di rumah. Namun santri wudu di sakan. Jadi ketika langkah kakinya, kan itu yang kedua langkah kaki kan. Langkah kaki orang yang sudah suci dan yang belum suci beda, ya. Pahala menjaga wudu itu kan ada khusus, ya. Nah maka dari itu mulai dari wudunya di rumah itu sudah dicatat. Jadi dia sudah dalam keadaan suci. Lalu kemudian jalan kaki. Makanya para sahabat meskipun yang jauh itu tidak pakai kendaraan, ya, jalan kaki. Kayak nu kacatatna onta tuh, nya mun motor ban nu kacatat, ya. Saya sampai Sabilus Salam enggak pakai motor, ya. Kacaringin udah jauh teuing. Jadi sampai Sabilus Salam, Al Islam jalan kaki, At-Tauhid jalan kaki. Rutin ngisi di At-Tauhid nggak pernah pakai motor, jalan kaki we. Eta jamahanan marah ke motor mah, wah jangan usah jalan kaki we. Itu pahala lagi jalan kaki. Jadi utamakan jalan kaki.
Pun bapak oge tebih banyak kan dulu huda jalan kaki. Meskipun ya bisa pakai motor. Jadi cek pakai motor jalan kaki cek. Kemudian datang di masjid sebelum waktu sholat karena dihitung menunggunya. Kemudian nanti berjamaahnya. Kalau tidak dari sejak awal seperti itu berarti tidak 27. Kalau kita ikut fatwa dari Abdullah bin Amr, ya kurang lebih 15. Tapi itu bukan Nabi yang menentukan. Nabi pun nggak bisa menentukan. Yang menentukan pasti malaikat. Ya. Kita nggak bisa menentukan. Cuma kalau melihat hadis Nabi, jadi itu satu paket. Nah, di masjid lagi bukan di rumah. Jadi kalau ibu-ibu di rumah, kata Abdullah bin Amr paling 15. Kalau ibu-ibu mau 27 ya di masjid. Zaman Nabi juga ibu-ibu di masjid. Ya. Makanya saya mendesak ke desainer masjid atau yang akan dibangun. Lawangan kudu 2. Toilet ada 2. Jadi ada pintu khusus buat perempuan. Termasuk di Al-Furqan saya sudah bilang ke DKM-nya. Jadi pintu yang depan nggak boleh dimasuki lelaki. Lelaki masuknya pintu belakang. Agar apa? Agar nyaman. Ya, kalau atau yang sekarang atau Al-Azhar sekarang mungkin belum nyaman. Karena pintunya masih satu dan campur. Dan Nabi nggak boleh ya kalau jamaah laki-laki bercampur dengan jamaah perempuan. Termasuk Al-Bukhari saya sudah sarankan hijabnya tolong seperti di piade paratkeun ka luhur. Ya. Siga di Al-Amanah ya, paratban ka luhur hijab teh. Jadi nyaman, tidak ada percampuran, termasuk percampuran pandangan. Kalau di Pajagalan kan orang teh kararagok di salat teh asa ditembokkeun ku uge sarua. Kararagok lantaran di pelongkeun ku RG beda tuh. Ya. Meski bagaimanapun di Pajagalan mah kan handap pisan. Ya. Padahal dulunya tinggi. Wah cenah bid'ah kumaha tadi piade luhur cenah. Di Ciganitri masjid PPO ge luhur, parat tebeukeun ka luhur. Tong sok ngabid'ahkeun. Itu kan bagian dari fikih ya bahwa jamaah laki dan jamaah perempuan tidak boleh. Zaman Nabi kan Nabi mempercepat sholatnya. Kenapa? Ditanya oleh sahabat, khawatir memberatkan ibu yang anaknya menangis tuh berarti jeung anak-anaknya dibawa ke masjid. Ibu-ibu teh gitu. Silakan. Kenapa lebih utama di rumah? Karena tadi biar tidak memperlihatkan dandanan dan biar tidak ikhtilat. Seandainya mampu tidak ikhtilat ya lebih baik di masjid tetap ibu-ibu oke. Makanya santri yang disakan juga kan tong sholat di perpustakaan, tong sholat disakan di masjid. Kecuali memang penuh ya ketika ada pengajian presisi mah selalu membludak. Bahkan kadang ke atau bah santri UG juga. Ada lagi? Cekap. Oh mangga. Ya mohon atuh kedah dirobih we. Sana si dia unggul ya atau bagi gitu. Ya henteu. Komo di atau bama, kewe ngadaguan ruku. Si barudak teh ngadon, wah di tempat udah dicara kaneng, jempling, ya, kadang deui gitu. Komo keur buka saum ban, bararuka, ngarudag ruku we. Nyalah itu fenomena yang memang wajar meskipun jangan kemudian dianggap harus diwajarkan. Nyada masjid teh nya kolot baheula mah ngabangun kita asa cukup. Siga Al-Furqan ge meureunnya asa gede, ari ayeuna mah asa leutik. Mudah-mudahan ada rezekinya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam alaihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.